Hakim juga mengatakan pada saat akhir daripada putusan dibacakan bahwa ini bisa diajukan setelah putusan ini 14 hari ke depan gitu. Artinya 14 hari ke depan itu harus diajukan pra peradilan kembali untuk memperbaiki atau memulihkan nama baik yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi karena terkait dengan sudah ada pendaftaran baru pra peradilan pada hari Jumat yang akan datang, maka terkait dengan rehabilitasi kita akan daftarkan pada next Prapid yang nomor 3. Karena ini langsung permintaan dari hakim sendiri, hakim tunggal dari PN Jakarta Selatan. Demikian. Setelah membahas isu mengenai hubungan Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita akan melihat lebih jauh dampak dari perbedaan strategi hukum keduanya. Berkas perkara kini sudah dipisah, jalur hukum yang ditempuh pun berbeda. Lantas apa implikasinya terhadap jalannya persidangan? Ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini, kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lainnya termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya. Kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih Matur Suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Pak Yasena, hakim mengabulkan sebagian pra peradilan Roy Suryo kemarin. Selesai putusan, ekspresi dan gestur Roy Suryo nampak happy. Apa yang ingin disampaikan oleh pihak kuasa hukum? Ya, pada saat kemarin hakim memang mengabulkan tidak seluruhnya. Ya, yang dikabulkan itu hanya penangkapan itu tidak sah, penahanan tidak sah, penggeledahan tidak sah. Dan yang tidak dikabulkan itu yang terkait dengan masalah permohonan rehabilitasi atau pemulihan nama baik atas nama klien kami KRNT Roy Suryo Noto di Projo. Hakim juga mengatakan pada saat akhir daripada putusan dibacakan bahwa ini bisa diajukan setelah putusan ini 14 hari ke depan gitu. Artinya 14 hari ke depan itu harus diajukan pra peradilan kembali untuk memperbaiki atau memulihkan nama baik yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi karena terkait dengan sudah ada pendaftaran baru pra peradilan pada hari Jumat yang akan datang, maka terkait dengan rehabilitasi kita akan daftarkan pada next Prapid yang nomor 3. Karena ini langsung permintaan dari hakim sendiri, hakim tunggal dari PN Jakarta Selatan. Demikian. Jadi dalam pra peradilan yang kedua nantinya termasuk salah satunya poin itu atau hanya poin itu saja? Oh, bukan. Prapid yang kedua sudah ada, sudah didaftarkan. Itu terkait dengan masalah penerapan pasal, di mana penerapan pasal ini ada kesesuaian pasal dalam pidana umum 310 dengan pasal 32 ayat 1. Ya, itu ada kesesuaian. Nah, ini akan membingungkan hakim dalam kaitan mengambil satu putusan di kemudian hari. Kalau ada di satu sisi ada pidana umum, di satu sisi ada pidana khusus. Ini mana yang mau diambil? Gitu kan? Nah, makanya kita masukkan Prapid kedua ini terkait dengan Undang-Undang Khusus ITE pasal 32 ayat 1. Ya, ini untuk besok hari Jumat mulai. Nah, Pak Yasena, dengan status pra peradilan dikabulkan sebagian ini ada konsekuensinya nggak bagi keberlangsungan perkara kalau menurut Anda? Oke, baik.
setiap ada satu putusan dari hakim itu pasti ada konsekuensi. Cuma terkait dengan dikabulkan yang kemarin, konsekuensi langsung yang menyangkut masalah penahanan kan tidak ditahan, ya kan? Penangkapan dan itu sudah terjadi. Nah, cuma apa yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan, penggeledahan itu ada satu perbuatan yang merugikan, ya, merugikan secara moral untuk klien kami. Nah, inilah yang akan kita ajukan atas permintaan, bukan atas permintaan, pada saat putusan hakim dikatakan bahwa silakan untuk rehabilitasi 14 hari setelah putusan ini. Itu kalimat hakim seperti itu. Jadi kami akan menindaklanjuti. Kenapa? Karena dari pihak tersangka berhak untuk mengajukan pra peradilan. Kalau tidak langsung bisa lewat keluarganya dan itu hak yang harus yang diberikan, bukan yang harusnya diberikan kepada tersangka untuk melakukan prapid seperti itu. Khusus untuk pra peradilan rehabilitasi nanti kami akan ajukan prapid yang ketiga. Kenapa? Karena prapid yang kedua sudah terlanjur. Kami mengajukan prapid terkait dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, ini sudah berjalan dan kita akan mulai prapidnya hari Jumat yang akan datang ini kita udah prapid yang kedua. Nah, yang ketiganya nanti kita sesuai dengan putusan yang disampaikan oleh Bapak Hakim itu, nah kita akan masuk ke rehabilitasi. Demikian. Oke, Pak Yasena, saya mewakili pertanyaan publik ya. Banyak yang bertanya, kok Roy Suryo dan juga Dr. Tifa beda jalan ya? Yang satu menempuh pra peradilan, yang satu tidak. Nah, Anda bisa jelaskan ini beda jalan atau gimana sih sebenarnya? Terkait dengan masalah beda jalan itu kan pendapat. Ya, pendapat ya. Pendapat dari semua orang. Silahkan. Orang mau mengatur beda jalan. Pada awalnya kita itu sama-sama ingin prapid pada awalnya. Tapi kan masing-masing orang punya tim. Ya, dari tim Roy Suryo satu tim, Dr. Tifa satu tim. Di tengah jalan Dr. Tifa memilih untuk mencabut prapid dan maju ke pokok perkara, gitu kan. Nah, sedangkan untuk RS sendiri kita udah daftar juga, sama-sama waktu itu udah daftar. Ya, bahkan dia lebih duluan daftar, kita belakangan. Nah, begitu masuk kita dia mencabut ya kita lanjut. Hasilnya seperti ini. Tapi bukan berarti kita pecah kongsi, enggak. Nah, sekarang banyak di luar yang mengatakan bahwa ini pecah kongsi, itu keliru besar gitu kan. Bahkan ada suara yang mengatakan bahwa seolah-olah bahwa kita ini mengulur-ngulur gitu kan, mengulur-ngulur waktu untuk masuknya sidang perkara ini pada materi persidangan. Itu kekeliruan yang besar. Ada tiga hal ya alasan kami kenapa melaksanakan prapid ini. Yang pertama, ini prapid ini kan merupakan hak ya, hak setiap tersangka itu untuk mengajukan permohonan pra peradilan baik secara langsung maupun lewat keluarganya. Itu diatur dalam KUHP yang lama, KUHP nomor 881 dan KUHP baru nomor 20 2025 ya, itu. Dan undang-undang ini juga yang kedua, undang-undang ini juga menyatakan bahwa prapid ini sebelum selesai pelaksanaan prapid, maka perkara yang pokok itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diperiksa. Jadi ditunggu sampai prapid selesai dulu gitu loh. Nah, dari kedua hal ini kami jadi bingung, ya kan? Kenapa sih hal ini terjadi, hal ini kami lakukan? Kenapa banyak sekali orang-orang ini yang keberatan dengan pelaksanaan prapid yang kami lakukan? Kami kan tidak melanggar hukum, kami sesuai dengan KUHP yang baru gitu loh. Nah, ini banyak sekali hal-hal seperti ini yang muncul. Nah, ini legal standingnya apa? Mereka mau mempermasalahkan kami sementara kami ini berjalan sesuai dengan KUHP nomor 20 2025. Demikian, Mbak. Oke, tapi berkasnya itu kan juga ini ya, dipisah oleh penyidik. Nah, pertimbangannya seperti apa? Memang keinginan dari pihak penyidik atau ya, istilahnya di split ya, di split katanya gitu kan, dipisah. Ini juga suatu hal yang membingungkan. Ya nggak apa-apa, nanti silakan hakim yang akan berbicara. Masalahnya kejadian ini sama, modusnya sama, objeknya juga sama, gitu kan? Apanya? Nah, sekarang dipisah karena dua orang ini yang berselancar masing-masing ada dua tim yang berbeda gitu loh.